Yang sekarang yang terkenal ini kan wisatanya kita wisata pantai, di situ ada wisata kuliner. Sarana infrastruktur yang di sana, khususnya jalan, itu masih masuk kewenangan provinsi. Malah ada UMKM kita yang langsung ekspor. Ya, dan ini UMKM, anak-anak muda yang melakukan, anak-anak muda yang punya kreativitas, ya, yang melakukan. Ini luar biasa sekali. Kobas, ini kopi Baseang, ini kan produk kita juga. Sebenarnya sudah ada beberapa negara sih yang dia layani. Penanganan pandemi 19 sendiri di Pinang ini seperti apa sekarang, Pak Bupati? Situasinya? Ini kalau penanganan, alhamdulillah sebenarnya kita hampir 2 bulan terakhir ini pernah ada di zona hijau. Tetapi 1 minggu Setelah Lebaran Idul Fitri. 1 minggu ini, akhir-akhir minggu ini, kami ada yang terdampak, ada sekitar 8 orang. Tapi semuanya dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Kalau rumah sakit yang ada di Makassar, tidak ada sih kalau di sini. Tetapi itu warga kami yang ada di Makassar, yang kebetulan memang sakit, punya penyakit bawaan. Harus dirujuk. Iya, harus dirujuk di sana. Dan kalau penanganannya di sini, kami bersyukurlah karena teman-teman dari TNI Polri dengan beberapa yang terkait dengan penanganan COVID ini, sinerginya bagus sekali dalam penanganannya. Sehingga kami bisa selalu menekan kekenaikan. Di tempat lain kan pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah menjadi isu, khususnya di Makassar. Kita sudah lihat itu, apalagi Makassar sudah ada kebijakan, sudah keluar lagi penutupan tempat ibadah. Kalau di Pinang sendiri PPKM itu jadi isu atau tidak, Pak Bupati? Kalau kami tidak lakukan. Ya. Walaupun ada pembatasan yang sifatnya sangat kecil. Ya. Katakanlah pesta perkawinan. Pesta perkawinan itu kami selalu menganjurkan tidak melebihi dari kapasitas 250 sampai 500 orang. Dan itu bertahap. Kedua, kami juga sudah mengimbau tidak akan ada pesta yang dilakukan pada malam hari. Jadi semua dilakukan pada siang hari. Ini yang kami lakukan. Supaya bisa lebih. Ya, ini salah satu untuk memperkecil. Ya. Ini salah satu untuk memperkecil. Dan kalau semacam KPKP, kami masih berikan waktu jam 9 sampai jam 10. Kalau di sekolah sendiri bagaimana? Sekolah ya kita ikuti anjuran dari kementerian. Dari. Siap. Bang Iwan ini kan sudah 2 tahun, masuk di tahun ketiga. Apa yang Bang Iwan rasakan yang paling berbeda, yang Bang Iwan rasakan selama ini 2 tahun? Kan soalnya yang terasa sekali ini kan mengurus rakyat, Pak. Ya. Saya kira sebelumnya kan mengurus rakyat juga, ya, ketua DPR. Tetapi kan ada perbedaan ketika kita di legislatif dan ketika kita di eksekutif. Ya, jadi yang lebih banyak saya lakukan turun langsung di lapangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi di dalam musim yang tidak menentu ini, antara kemarau dengan tidak, akhir-akhir ini saya lebih banyak di lapangan, memantau perkembangan persiapan di musim tanam lagi. Dalam rangka mengamankan tadi Pinrang sebagai penyangga pangan. Ya. Karena Tribunnews kalau pangan di Pinrang ini terganggu, bukan cuma Sulawesi Selatan yang dapat Indonesia juga dapat itu ya. Bang Iwan, dalam 2 tahun turun langsung ke masyarakat, mengamati masyarakat, kalau menurut Bang Iwan, kira-kira yang paling dibutuhkan di Pinrang ini sebenarnya apa sih? Rasanya paling orang teriaknya di sektor pertanian, Pak. Di sektor pertanian. Dan yang selalu didengung. Di situ yang dibutuhkan apa? Peralatan pertanian yang harus
Misalnya Kalau di sektor pertanian yang paling dibutuhkan adalah pupuk, ketersediaan pupuk. Itu yang selalu jadi isu utama. Itu ya yang memang sih yang namanya pupuk bersubsidi. Ini yang tidak pernah memenuhi kuota di kami. Kemarin kami mengusulkan kuota 24.000 ton. Yang datang kalau tidak salah cuma 16.000 ton. Jadi pasti selalu ada riak sedikit. Ada riak sedikit. Dan itu yang menjadi kendala utama. Ketersediaan pupuk. Apalagi ketika memasuki musim tanam. Jadi saya kira ini catatan penting sekali nih ya Pak Iwan. Kalau memang pemerintah pusat, Kementerian Pertanian memang mau menjadikan Pinrang sebagai salah satu basisnya, itu mestinya yang hal seperti ini selesai. Dan ini sudah menjadi ini kan kebutuhan dasar. Dan ini sudah menjadi teriakan kita hampir rutin. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kementerian. Ketersediaan pupuk. Dan beberapa kali kita bersurat untuk ada penambahan kuota. Mudah-mudahan ya pejabat berwenang dari kementerian ini mendengar ini. Ini serius sekali, ini masalah dasar ini. Dan masalahnya kewenangan pupuk bukan di kita. Ya, siap. Semua kewenangan ada di tingkat pusat. Dan masyarakat tidak mau tahu siapa yang punya wewenang begitu. Ya pasti disalahkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang disalahkan. Yang lain mungkin ada Pak, Bang. Misalnya banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan di Pinrang ini, tapi mungkin karena investor kita agak terbatas atau apalah. Sebenarnya banyak sekali, khususnya di bidang pariwisata. Itu banyak yang mau dikembangkan di sana karena potensi wisata kita ada. Cuma memang di dalam musim pandemi ini, tentu juga ketika orang ingin berinvestasi, tentu juga melihat situasi kondisi pandemi sekarang. Ketersediaan potensi lahan kita untuk tempat wisata banyak. Cuma memang belum tergarap secara bagus, apalagi di dalam masa pandemi sekarang. Dan sebenarnya begitu dapat disentuh sedikit oleh investasi sudah luar biasa karena infrastruktur jalannya sudah selesai. Ada yang terakhir ini tempat wisata yang sifatnya, soalnya kalau saya lihat itu dadakan. Mungkin cuma cara pengambilan gambarnya begitu bagus sehingga itu viral di mana-mana, dan menjadi objek wisata. Ini di wilayah Salimbongan, itu namanya Batara Malong. Soalnya itu adalah endapan sungai yang ditempati orang camping, dan di situ pemandangan yang paling indah pada saat matahari terbenam dan pada saat matahari tenggelam, karena dia ada di sela-sela bukit. Jadi di situ bagus sekali. Jadi waktu alami saja. Alami. Jadi minggu malam 2 minggu yang lalu saya ke sana. Jadi saya sempat nginap di sana. Camping, pasang tenda. Tetapi tidak menikmati alam itu karena hujan. Jadi kalau Pak Bupatinya jadi tidak bisa melihat karena hujan. Hujan, dan saya lihat banyak sekali orang yang dari luar kabupaten datang dan sampai 3 hari pasang tenda di sana, pasang kemah khusus menunggu itu. Dari kota ke sana sekitar berapa? Kalau dari sini ya 1 jam lah. Jam. Memang lokasinya di mana? Lembang, jalan yang ke Bakaru. 1 jam setengah, 1 jam 1 jam setengah. Jadi kalau kita ke sana baiknya bawa tenda, bawa kemah, bawa bekal yang banyak bekal. Bermalam. Saya kaget kemarin, saya tanya itu pas, loh kok banyak tenda? Saya tanya dari mana? Dari Wajo. Tanya. Dia malah sudah 2 hari nginep di sana menunggu karena cuaca yang tidak bagus. Akhirnya dia tunggu betul. Jadi kalau misalnya mataharinya mau terbenam, pasti kan itu berkas-berkas sinarnya itu. Bagus sekali katanya di sana. Saya juga mau lihat langsung.
Sayangnya waktu Pak Bupati itu Iya, hujan. udah kelihatan Hujan. matahari. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa jalan ke sana nanti. Benar. Bang Iwan, kalau misalnya pandemi ini berakhir, apa yang Bang Iwan akan lakukan pertama kali? Anggaplah sudah tidak ada corona, masyarakat kita sudah bebas, kita benar-benar sudah hidup normal. Ya, Apa yang kita akan tentu kami berharap sekali, mudah-mudahan ini cepat selesailah yang pandemi. Ketika pandemi selesai, ini kan saya yakin dan percaya pemerintah pusat akan menormalkan semua. Ya. Karena ini pandemi 19 ini APBD kita juga tidak normal, semuanya tidak normal kan. Nah, tentu yang pertama saya lakukan ketika ini kembali normal, tentu pembenahan infrastruktur yang utama. Karena banyak kegiatan, banyak program kami yang mestinya dilakukan tahun ini, kami tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena memang banyaknya refocusing. Jadi akhirnya kadang-kadang kami ditagi dengan janji, saya bilang, saya mau apa karena keterbatasan anggaran. Ya. Ini untuk penganggaran tahun 2022 masih banyak lagi yang harus direfocusing seperti itu, Bapak. Di kita di Pinrang. 2022 kita belum tahu, tapi 2021 kan kami kena. Emang ada beberapa program prioritas yang tidak terlaksana. Ya. Oke, mudah-mudahan tapi dengan situasi seperti itu saja, Bang Iwan dalam tempo 2 tahun ini sudah banyak melakukan sesuatu di Pinrang ini ya. Apalagi kalau situasinya benar-benar sudah normal. Sudah tidak ada corona di antara kita, tentu lebih dahsyat lagi sebenarnya. Oke, ada barangkali pesan Bang Iwan untuk Cireboners kita? Ya, saya cuma berharap pada seluruh masyarakat Pinrang pada khususnya di dalam masa pandemi 19 ini, tolonglah kita sinergi semua dan tetap selalu mematuhi aturan-aturan pemerintah tentang terutama protokol kesehatan. Dan juga saya himbau kepada seluruh masyarakat Pinrang, mungkin ada beberapa kegiatan yang kami belum sempat laksanakan selama masa pandemi ini. Tentu kami atas nama pemerintah daerah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini adalah persoalan kemampuan keuangan daerah selama pandemi ini, tentu ada batasan-batasan. Saya kira itu. Oke, makasih banyak Pak Iwan. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih, demikian perbincangan singkat kami dengan Bupati Pinrang Bapak Haji Andi Irwan Hamid SOS dari ruang kerja kantor Bupati Kabupaten Pinrang. Saya dengan Andi Iwan ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.